Coffee Morning masih dari Max Coffee Beto Junction Lipo Village Tangerang. Iya, dengan narasumber kami yang cukup ramai pagi hari ini, jadi ramai banget kita ya. Iya. Iya, Kita senang nih karena CEO semua juga. Iya, betul. Dan kita masih seputar kedaulatan data dan juga perlindungan data pribadi di Indonesia. Ada Pak Tesar Sandi Kapura. Ini beliau adalah CEO dan juga founder dari Lightbig. Kemudian juga Pak Richard Kartawijaya, CEO dari PT Graha Teknologi Nusantara. Lalu Pak Novel Aryadi dari IC Solusi atau Praktisi Keamanan Indonesia, dan juga Pak Ardi Suteja, Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, dan juga tentunya Pak Joko Kurniawan, Senior Business Consultant yang masih bersama dengan kita untuk pagi hari ini. Silakan, Bung Pindo. Ternyata bukan hanya negara kita yang berdaulat, Ria. Saya baru tahu kemarin sebenarnya. Apa tuh? Sebenarnya pura-pura nggak tahu juga sih. Ternyata kedaulatan data juga itu penting gitu ya. Nah ini bicara mengenai kedaulatan ini pasti nggak lepas dari faktor undang-undang, regulasi iya, yang dimiliki ya. Nah ini sebenarnya saya belum tahu nih siapa saja yang mungkin yang bisa memberikan insight gitu ya. Dari aspek regulasi sebenarnya yang paling menjadi skala prioritas itu dalam konteks kedaulatan data pribadi dan perlindungan data ini seperti apa? Mungkin ke Ya, Pak Richard dulu. Ya, silakan. Kalau kita lihat Pak, sebetulnya yang bicara mengenai data ini luar biasa banyak. Iya. Cuma sayangnya kok nggak terkonsolidasi. Yes. Ini negara kita memang seperti ini. Masing-masing bicara sendiri, tidak terkonsolidasi dan agak ngawur gitu loh. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara khusus masalah data privacy, maka kita sedang dibuatkan satu rancangan peraturan menteri. Tidak mungkin ini akan diangkat juga ke Pelpres nantinya. Kita melihat yang sekarang ini menjadi salah satu tujuan kita yang utama adalah bagaimana PP 82 tahun 2012 ini mengenai ITE. Yes. ITE itu transaksi elektronik, informasi transaksi elektronik, supaya ini bisa ditegakkan dulu. Kalau ini bisa ditegakkan, paling nggak kita punya sedikit pegangan. Oh, oke. Ya, ini kita mau ini diperlakukan dan langsung berlaku secara cepat dan bisa didukung oleh orang yang lain. Satu itu. Kemudian kedua, baru didukung dengan yang lain-lain nih tambahan privacy data, dan kita bisa konsolidasi. Ini menjadi satu pegangan bahwa kecuali kelakuan secara culture, kita juga didukung oleh legal, didukung oleh formalitas, sesuatu yang perlu dilakukan, dan ini adalah fungsi pemerintah. Berarti tiga hal tadi, legal, kemudian ethical, dan juga culture gitu. Culture. Nah, jangan sampai kesian sekali kita melihat kalau kita bicara mengenai IT, kita bicara mengenai informatika, maka kita bilang sebaiknya tidak diatur. Kalau saya punya pendapat agak sedikit berbeda, saya mengatakan peraturan dari pemerintah, policy dari pemerintah ada tempatnya. Walaupun itu memang nggak banyak orang yang menginginkan, tapi saya bilang perlu dan ada tempatnya. Mungkin nanti Pak Ardi bisa menambahkan lebih jauh nih mengenai ini. Silakan, Pak Ardi. Gimana Pak Ardi? Jadi gini, aspek legal, aspek hukum mengenai perlindungan data penting. Ya. Memang tidak semua aspek itu bisa kita lakukan dan implementasikan dalam waktu sekejap ya, itu proses. Karena kalau namanya hukum itu prosesnya berjenjang, dan ongkosnya juga tidak murah, dan melibatkan banyak pakar. Ya. Jadi inilah salah satu kita juga dibilang kelemahan dia. Kedua juga aspek perlindungan publiknya ada. Tapi proses itu memang tidak sederhana seperti dibayangkan. Membuat sudah memerlukan tahapan yang cukup panjang. Merubah pun juga demikian. Seperti tadi kata Pak Richard katakan, ada namanya Undang-Undang ITE ya. Ada PP 82. Nah itu juga sekarang lagi dalam proses sinkronisasi, terutama untuk industri perbankan. Banyak sekali aspek. Iya. Oh nggak ada? Ya. Jadi banyak sekali masukan dari masyarakat, industri ya yang harus dikonsolidasikan. Namun seiring dengan itu kan proses. Kita juga harus membangun kesadaran. Tapi kalau memang kita menunggu aturan mainnya dibakukan,
itu bagaimana sekarang proses-proses yang sudah berjalan di masyarakat. Itu kan perlu pelindungan. Iya, nah itu gimana tuh Pak? Nah itu saya bilang katakan, jadi kita jangan lengah. Masyarakat, industri pun juga harus bahu-membahu bagaimana kita melakukan upaya perlindungan secara mandiri. Undang-undang tetap harus kita jadikan acuan. Secara mandiri perlu. Makanya edukasi, sosialisasi, membangun awareness itu penting. Itu jadi satu sisi. Terus kedua, teman-teman kita di perguruan tinggi ini sekarang banyak sekali berupaya ya. Artinya kita bahu-bahu memikirkan semua ini. Jadi terus terang aja, kita di industri, ya teman-teman di akademisi, ya pemerintah juga dan lain-lain itu tidak tinggal diam. Cuman persoalannya yang kita hadapi ada proses birokrasi. Ya, kendala yang paling signifikan tuh dalam hal bagaimana supaya proses regulasi itu bisa benar-benar implementasi itu sesuai gitu. Apa biasanya Pak dari pengalaman Pak Ardi? Begini, lobby ya. Kadang-kadang ini dia. Kemarin contoh nih hate speech itu kan salah satu bentuk respon yang positif dari pemerintah. Dalam hal ini konteksnya dari Kapolri. Tapi sebenarnya apa ya kendala-kendala lain yang sebenarnya yang paling menjadi hambatan utama sebenarnya? Jadi gini, hambatan utama adalah ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat. Oke. Kembali lagi kita minta budaya kan. Itu sering timbul persoalan, baru nyadarin kemudian kita menjadi persoalan. Yes. Yang menciptakan persoalan itu siapa? Masyarakat sendiri. Yes. Karena ketidaktahuannya. Ya. Itu satu. Dan sekarang sudah mulai ada dibangun awareness. Udah ada kesadaran ya bahwa ini tidak boleh ya segala macam. Sebetulnya sudah ada aturan main ya dulu di internet awal-awalnya. Cuman masyarakat tidak sadar. Kita ada istilahnya netiquette. Etika berinternet. Itu tidak ada tertulis, tidak tertulis tapi tidak dipahami. Yes. Ya. Agree aja biasanya Pak, agree. Konsensus Ya, begitu ya. ini tidak pernah membaca tapi mendengar cerita orang lain. Yang orang lain itu belum tentu dia baca. Oke. Jadi istilahnya inilah gosip, rumor gitu. Nah, ini sekarang terjadi di kita. Yes. Kedua, kalau misalnya kita bicara media sosial, ketika kita membuka account itu kan ada semacam perjanjian yang disebut EULA ya, kalau di software dulu EULA namanya Pak Richard ya, End Users License Agreement. Itu pun juga tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Pertama karena dalam bahasa asing, dia cetakan kecil-kecil. Saya udah nggak bisa baca, harus pakai kaca pembesar ya. Tapi itu penting dibaca, karena itu aspek perlindungan. Itu sederhana, tapi tidak dibaca. Nah sekarang apalagi undang-undang ITE, di awal-awal pemberlakuan banyak persoalan kan. Kenapa? Masyarakat pertama tidak tahu ada undang-undang, kedua tidak pernah membaca secara detail. Ini jadi persoalan. Jadi dari mulut ke mulut aja gitu. Nah, dengerin gini. Orang lain ya kalau kita dengerin dari orang tentu dia mengerti juga gitu kan. Artinya sebaiknya kalau ada peraturan, mari kita juga membangun kesadaran hukum dengan membaca peraturan. Iya. Oke, Pak Richard mau tambahin kayaknya nih Pak Richard, gimana? Iya. Saya mau menambahkan satu hal. Saya mau menambahkan satu hal yang kelihatannya sangat menarik gini. Kalau kita lihat Undang-Undang ITE ini kan diarahkan betul-betul kepada pemakai transaksi elektronik. Tapi ternyata kenapa ITE ini bisa tiba-tiba menjadi populer sekali? Everybody knows. Tapi cuma beberapa bagian, yaitu pencemaran nama baik. Ini kalau menurut saya menyalahi pasal 310, 311 ya. Menyalahi keinginan yang membuat karena banyak artis mungkin yang merasa akhirnya jadi kasus besar. Akibatnya jadi seru gitu ya. Tapi yang saya mau katakan gini, ketidaktahuan dari banyak orang mengenai IT, mengenai transaksi elektronik, ketidaktahuan bagaimana impact-nya ini menjadi satu permasalahan besar. Saya ambil contoh. Tadi kita cerita sedikit yang rame mengenai sosmed, kita cerita mengenai data-data kita yang kita taruh di somewhere in the world yang betul-betul kita nggak tahu tempatnya. Misalnya saya ambil contoh, yang paling gampang deh, teman-teman banyak sekali yang pakai Dropbox, banyak sekali yang pakai Gmail, banyak sekali yang pakai Yahoo. Tahu nggak kita punya data ditaruh di mana? Kalau kita belanja di dalam e-commerce, begitu kita belanja e-commerce, terus kita bayar, barang kita dari mana, data kita diproses di mana, transaksi kita datanya itu disimpan di mana. Kalau ada masalah, siapa yang bisa kita tuntut?
Siapa yang bisa, misalnya saya ambil contoh, data itu tiba-tiba adanya di satu negara antah berantah, yang tiba-tiba negara itu mengatakan, oke, pokoknya untuk di negara ini sekarang semua datanya saya mau ambil, saya mau analisa, dan saya mau buka, termasuk data kita unlucky link. Dan apa yang terjadi? Apakah kita mau menuntut? Siapa yang mau dituntut? Bagaimana kita mau menuntut? Gitu ya. Nah, bingung udah semua. Dan itu tidak bisa dituntut biasanya. Misalnya saya ambil contoh, saya mau order buku ke Amerika, kemudian dari Amerika ternyata inventory-nya, warehouse-nya adanya di India, pengirimannya dari Malaysia. Apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa saya tuntut kalau itu saya nggak dapat? Baik. Bagaimana kalau saya punya kartu kredit, saya punya data pribadi, semua terbuka? Akhirnya masyarakat itu dipasrah aja ya Pak ya, ketika mungkin bukunya nggak datang-datang nih. Ya Nah. sudahlah, akhirnya kita ngedumel aja gitu di sosmed, ceritanya Betul. gitu aja kan. Kalau Kita saya mau nggak tahu. jualan, saya bilang makanya pakai data center lokal. Ini menarik, menarik. Saya ke Pak Novel dulu, Pak Novel. Sebagai seorang praktisi keamanan informasi, ini pasti kalau kita dulu sering dengar istilah hacker, ada juga cracker gitu ya. Ini sejauh mana sih pengaruhnya terhadap bisnis gitu, terhadap baik itu secara korporat maupun perorangan. Ini sebenarnya apa yang harus dimiliki, kita harus paham, apa saja yang kita harus pahami secara infrastruktur dari keamanan ini, keamanan informasi yang kita harus punya. Iya Pak. Pertama-tama saya mau menambahkan Pak tentang kedaulatan data Pak, atau data sovereignty. Jadi sebenarnya tadi disampaikan Pak Richard atau Pak Ardi tadi bahwa data itu harus dalam jurisdiksi negara kita Pak. Oke. Nah, itu yang pertama dalam terkait masalah keamanan Pak. Keren tuh ya, jurisdiksi negara kita juga. Jangan di luar negara kita Pak. Karena nanti kalau ada seperti tadi Pak Richard bilang ada insiden keamanan, kita data kita dari Singapura lapor ke polisi, polisi juga susah kan Pak. Tapi kalau data secara fisik ada di sini, nah itu lebih memudahkan, memudahkan kita dan memudahkan aparat penegak hukum. Izin pertama Pak. Terus yang kedua Pak, terkait masalah tentang bisnis, dampaknya seperti apa? Ya saya sampaikan bahwa bisnis itu kan basisnya trust Pak. Trust. Ada beberapa rahasia bisnis yang harus kita sepakati. Nah, ketika mitra bisnis kita tiba-tiba bocor, nah hilanglah trust itu Pak. Sama kayak misalnya kita bisnis dengan provider, kita titipkan data kita, tiba-tiba kok handphone saya isinya iklan semua. Nah kalau begitu kan jadi kadang-kadang kita masuk dalam sebuah grup tiba-tiba loh, kok kita jadi terima promosi semua. Kita nggak tahu dari mana masukin. Itu kan sebenarnya kan trust, artinya kita yang menitipkan data seolah-olah merasa di abuse sama yang mengelola data kita. Nah ini kalau misalnya 1-2 orang merasakan ini, akhirnya kan kehilangan customer Pak, bisa Pak. Ini saya sampaikan bahwa security itu penting, cyber security sangat penting karena terkait dengan hal yang paling dasar dari bisnis, yaitu trust Pak. Kita customer menitipkan data ke kita, nah kita bisa ngelola trust customer apa tidak? Betul sekali. Once kita lost itu data, customer ngerasa dilogikan, selesai, bisnis selesai Pak. Pak Joko mungkin mau. Saya mau nanya sama Pak Tesar justru. Jadi Pak Joko mau ke Pak Tesar tadinya, cuma Pak Joko ada dua. Saya kepikiran satu gini, kalau saya ketemu banyak pengusaha mikro kecil Pak, itu yang paling kasihan di mereka adalah begini Pak, mereka itu bikin satu website, lalu hostingnya beli sama satu mungkin temennya atau temennya temen gitu ya. Lalu setelah itu mulai dari pembelian alamat domainnya sampai hostingnya itu benar-benar yang ngurusin si provider ini Pak. Padahal kan kita tahu tidak semua provider benar juga gitu Pak. Nah kira-kira kalau kejadian seperti ini, apakah di Indonesia itu kita bisa nggak tarik lagi punya kita nih? Ini misalkan kita punya brand namanya XYZ gitu lah ya. Lalu yang ngurusin semua provider nih Pak. Lalu banyak teman-teman tiba-tiba yaudahlah saya akhirnya ganti website karena yang lama ini udah nggak mengurusin, diminta sulit. Nah bagaimana nih Pak Tisar kira-kira menghadapi ini Pak, supaya teman-teman di usaha mikro ini teredukasi, karena ini yang dengerin cukup banyak nih Pak. Jadi mungkin ini bukan terlalu domain saya, tapi kemudian saya juga paham. Jadi kalau masalah domain itu ada pengaturnya ya, kalau di Indonesia Pandi ya Pak ya kalau nggak salah ya. Ya itu di bawah APJI juga setahu saya. Jadi seharusnya memang yang mendaftarkan domain perusahaan kita itu adalah PT yang berhak.
gitu. Kadang-kala ya tadi banyak UKM yang nggak peduli. Misalnya taruhlah namanya X gitu kan, tapi yang dapat X ini bukannya yang punya X, tapi orang ketiga. Akibatnya apa? Kadang-kadang orang ketiga ini nggak tanggung jawab ketika dia mau Perusahaannya udah tutup Pak. Iya, perusahaan tutup mau perpanjang, jadinya repot. Nah, ini kembali lagi edukasi ya Pak ya. Makanya sih memang kita perlu semacam awareness kepada UKM bahwa untuk membuat suatu hosting, membuat suatu domain itu perlu mengecek keabsahan dari suatu perusahaan. Itu caranya Pak. Iya, Cara paling gampang betul, gitu. cara paling gampang itu karena ini kan kita Selama ini berhubungan. nggak pernah dicek ya Pak ya, jadi sekedar kita kasih datanya aja, oke siupnya nih dia udah dapat nih fotokopiannya, udah. Tahu saya kalau yang .com pengecekannya sangat simpel ya, sangat simpel. 1 menit kayaknya kelar lah kasarnya ya. Kalau yang .id agak ribet memang. .id agak ribet gitu. Itu berarti verifikasinya itu berapa tahap sih Pak Tesar? Mungkin nanti bisa detailkan oleh Pak Ardi ya. Tapi setahu saya kalau saya pengalaman saya pribadi, .com itu 5 menit pun bisa selesai. Tinggal cek masih beli ya gitu. Makanya saya bilang ini berhubungan dengan bisnis. Bisnis kan berhubungan dengan brand kita. Ketika kita merasa brand kita ini berharga, kayak saya Lightbig ya, saya langsung ambil semua Lightbig.com, Lightbig ID, Lightbig.id. Jangan sampai brand kita yang istilah yang punya kita pribadi itu diambil orang. Akhirnya pindah kan Pak? Iya, akhirnya brand kita diambil orang, malah jadinya kita bisa dibilang tanda kutip bisa di ransom apa ayo lo mau beli Lightbig nggak? Dimahalin jadinya. Gitu ya. Oke, mungkin Pak Ardi bisa ini Pak nambahin sedikit. Silakan Pak Ardi. Apakah kita bisa minta tolong nggak nih Pak ke Indonesia Cyber Security kalau kita teman-teman kita ada problem gitu Pak? Begini, Pak, sebetulnya Masalah domain ini ada yang sedikit tidak paham ya. Artinya pertama gini, domain perusahaan itu merupakan bagian dari hak milik intelektual. Ya. Jadi ketika kita memesan nama domain biasanya sudah dipertimbangkan itu terkait dengan nama perusahaan, merek yang sudah terdata dan sebagainya. Artinya itu menjadi hak milik intelektual perusahaan atau perorangan dan itu memiliki nilai. Ini banyak yang tidak sadar, bukan sekedar kita pesan domain online, pasang, bayar, selesai. Ini terkait masa depan, itu satu. Ya, kita bicara reputasi. Kedua, memilih domain juga sekarang sudah harus mulai teliti, ya. Dengan siapa kita akan bermitra, dengan siapa kita akan berbisnis, ya. Dan memilih hosting, ya, atau registrar itu sangat penting. Ya. Makanya tadi kalau kita bicara judul diskusi kali ini ada bicara saya garis bawahi kata kedaulatan. Soal domain ada juga kedaulatannya yang namanya domain sovereignty. Kedaulatan domain. Makanya pemerintah dan teman-teman di Indonesia sekarang mendorong namanya domain sovereignty. Nah, kayak kami di kami itu sekarang sudah mulai menggunakan domain sovereignty yang berbasiskan .id. Kenapa harus .id? Seperti katakan Pak Tesar ya. Ini Pak Muhammad juga katakan itu justru bukan menyulitkan, walaupun memang proses administrasinya, kelengkapan sebagai verifikasi itu makan waktu ya. Bukan berarti itu menyulitkan, tidak. Mereka hanya ingin memastikan bahwa yang bersangkutan mendatang domain itu memang yang berhak. Ya, perusahaan terdaftar dan bisa dipertanggungjawabkan, kembali ke kata trust. Ini membangun kredibilitas ya. Oke, baik, kita akan break sebentar. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan tentunya Hard Listeners masih dari Max Coffee Beton Junction, masih di Lipo Village Tangerang.